Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Dr. Jumat Barus SSMS beserta Wakil Dekan. Yang terhormat segenap jajaran Ketua Prodi di jurusan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, serta kawan-kawan seperjuangan yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kasih sayang, rahmat dan nikmatnya kepada kita semua hingga kita dapat berkumpul di pagi ini untuk mengikuti acara wisuda Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang menerang seperti zaman ini. Hadirin yang saya hormati, sebelum hari ini tiba, kita pastinya memiliki alasan dan tujuan yang berbeda-beda, yang hingga akhirnya kita dipersatukan, dipertemukan untuk menuntut ilmu di kampus yang tercinta ini. Kesempatan untuk bisa berbicara di depan sini adalah suatu kehormatan yang sangat saya hargai. Untuk dapat berbicara, mewakili semua suara teman-teman mengenai sukacita dan setiap langkah perjalanan yang telah kita lalui, sehingga langkah kaki umur yang berkah membawa kita berkumpul pada hari ini untuk mendapatkan gelar sarjana. Perkenalkan, saya Nur Fadilah, mahasiswi jurusan Tadris Bahasa Indonesia yang bahkan sedari kecil berada di bangku sekolah dasar tidak pernah tertarik dengan pelajaran bahasa, yang bahkan jika ada pelajaran bahasa Indonesia, Inggris bahkan Arab, saya pasti akan mencari-cari alasan untuk bisa permisi di sela-sela waktu belajar. Lalu bagaimana ceritanya saya menemukan takdir bahwa saya bisa secinta itu dengan bahasa sampai saat ini? Awal kisah di tahun 2019, saat itu saya sedang menempuh pendidikan kelas 12 di Madrasah Aliyah Negeri Lutsumawe. Dan situasinya yaitu musim COVID. Di saat itu adalah kali pertama saya pisah bangku dengan sahabat karib yang namanya Siti Musdalifah. Kami bersahabat sudah 8 tahun dan dari SMP sampai hari itu kami selalu menjadi rekan satu bangku di sekolah. Kami berbagi banyak hal, mulai dari catatan, tugas, bahkan contekan saat ujian. Dan ketergantungan itu lama-kelamaan menjadi suatu hal yang menakutkan jika kami berpisah. Tepat saat edaran lockdown diumumkan oleh pemerintah, yaitu bahkan sekolah diliburkan, saat itu membuat sekolah saya mempunyai ide untuk membagi semua siswa di satu kelas menjadi beberapa kelompok atau bersih. Nah, jadi nama-nama siswa yang bernomor absennya ganjil akan dikelompokkan dengan siswa yang absennya ganjil. Begitu juga dengan nomor absen yang genap. Nah, jadi nomor absen saya saat itu adalah genap dan Siti bernomor absen ganjil. Nah, jadi kami terpisah dan sulit bertemu karena berbeda jadwal sekolah. Semenjak Siti tidak ada di kelas, saya menyadari banyak hal, seperti pentingnya mencatat saat belajar di kelas, karena biasanya saya lebih memilih untuk meminjam buku Siti dan mencatat di rumah. Nah, dari hal itu saya merasa sangat kehilangan rekan yang membantu saya di sekolah. Saya mulai untuk membiasakan diri untuk mandiri, mencatat apa yang dijelaskan oleh guru saat belajar dengan tekun agar tidak mencontek saat ujian, dan berusaha untuk berteman dengan teman-teman di kelas yang sebelumnya kami tidak terlalu dekat karena saya selalu bersama Siti. Dan dari hal itu saya benar-benar merasakan bahwa ternyata teman saya banyak juga ya. Saat saya berjuang sendirian di kelas, saya mengetahui bahwa mata pelajaran kesukaan saya saat itu adalah bahasa Indonesia. Saya sangat terpikat dengan pelajaran bahasa Indonesia hanya karena guru yang mengajar saat itu benar-benar sangat profesional dalam mengajar. Dan bahkan beliau itu mampu membuat saya merasa sangat dihargai sebagai siswa yang sedang berusaha untuk belajar dan mencoba mengerti banyak hal. Saya sangat ingat saat beliau mengajar, beliau pernah berkata, saat kita tidak memahami suatu materi, itu bukan karena kita tidak pandai,
tetapi itu karena kita belum mengerti apa yang sedang dibicarakan. Kata-kata beliau bagaikan silet yang mengoyak pola pikir. Saya benar-benar sadar bahwa selama ini saya bukan tidak pandai, tetapi hanya belum memahami apa yang saya pelajari. Dan dari hal itu, saya mulai memiliki minat untuk mempelajari bahasa. Dan alasan saya awalnya memilih bahasa Indonesia itu karena hanya inilah bahasa yang saya pahami. Dan saya melakukan semua usaha terbaik untuk bisa berdiri di sini, serta membuktikan bahwa benar seperti kata guru saya. Tentang semua hal yang kita butuhkan itu hanyalah mengerti, dan kita akan menjadi cerdas dengan sendirinya. Pengaruh dari guru saya yang menginspirasi membuat saya memilih jurusan Tadris Bahasa Indonesia sebagai materi yang akan dipertanggungjawabkan sampai akhir hayat. Yang diawali sebagai murid dan atas berkat rahmat Allah semoga menjadi pendidik serta mendapatkan amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Kisah perjalanan saya tidak hanya terhenti dengan bahasa Indonesia. Sejak semester 1 di IAIN Lusmawe, saya mulai belajar mencintai bahasa Inggris, bahkan bahasa Arab. Awalnya saya sangat khawatir di semester 1. Bagaimana bisa di jurusan bahasa Indonesia juga mempelajari bahasa Inggris dan bahasa Arab? Namun karakter dan mental yang kokoh yang telah saya bangun dari kelas 12 membuat diri saya untuk tidak pernah menyerah dan tidak pernah berhenti untuk belajar serta mempelajari materi yang sulit. Hingga pernah satu waktu ada dosen dari bahasa Arab, Ibu Rizka Rispensky MPD, mengatakan, "Terima kasih ya Fadila untuk semester ini, untuk perjuangannya. Semoga selalu sukses. Amin." Saya sangat ingin mengatakan kepada beliau, "Ibu, bukan untuk saya, Bu, tetapi terima kasih untuk Ibu yang telah mampu membuat saya mengerti tentang bahasa Arab. Saya sangat paham bahwa kampus ini memiliki dosen yang sangat profesional, dosen-dosen yang telah memberikan ilmunya kepada kita untuk dapat mendidik kita, mempersiapkan kita menjadi pendidik yang berguna bagi nusa dan bangsa. Serta dosen-dosen di kampus ini telah menjadi orang tua kedua bagi kita." Teman-temanku yang saya sayangi, masih banyak kisah huru-hara dan canda tawa yang kita alami selama 4 tahun di kampus ini. Dan doa saya kepada semua rekan, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan dipertemukan terhadap rezeki kita masing-masing. Jangan iri dan dengki dengan teman-teman yang tampak lebih hebat, tetapi perbanyaklah bersyukur, karena mudah-mudahan kita dikuatkan untuk mendapatkan rezeki yang telah ditulis beribu-ribu tahun yang lalu oleh Allah untuk kita. Kepada ibu, ayah, guru, serta dosen-dosen yang telah mempunyai tempat di hati kami, terima kasih. Kami sangat bangga telah dapat ditakdirkan untuk bertemu denganmu semua di dunia ini. Ibu dan ayah, kami bangga menjadi anakmu. Dan guru serta dosen-dosen, kami bangga menjadi anak didikmu. Terima kasih telah membukakan beribu-ribu pintu untuk kami. Terima kasih telah membantu kami mempersiapkan masa depan kami. Kami sangat menghormati dan sangat menyayangi kalian semua. Kami mohon doa dan restu agar kami dapat menjadi penerus bangsa yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan membantu banyak orang. Wahai rekan-rekanku, ada sebuah kalimat yang sangat ingin saya ucapkan untuk kita semua sebagai bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri, yaitu, last but not least, I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I want to thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I want to thank me for trying to do more right and wrong. I want to thank me for just being me at all times. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.